Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan tentunya satu di antara nikmat yang sangat agung yaitu adalah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa tetap belajar agama, untuk bisa tetap mempelajari bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk bisa kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itulah yang patut kita syukuri di setiap perjumpaan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula selalu kami ingatkan untuk bisa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam murojaah, dimudahkan dalam mengerjakan tugas, dimudahkan dalam istiqomah sampai akhir pertemuan nanti insyaallah taala. Baik, kita buka kitabnya, kita akan bahas kitab Nahwadih karya Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin rahimahumallah. Baik. Masih kita di tamrin bab jazmnya fiil mudhari. Jazmnya fiil mudhari, dan jangan bosan-bosan untuk terus mengerjakan latihan karena memang metode atau manhaj penulisan kitabnya seperti ini. Banyak latihannya, teorinya sangat sedikit Karena memang ini juz yang pertama dan ditujukan untuk mubtadiin, untuk para pemula. Baik. Masih di tamrin yang sekarang masuk tamrin ketiga. Ketiga di bab jazm fi'il mudhari. Bab jazmnya fi'il mudhari. Sudah dibuka? Kita kerjakan. Baik. Sudah. Baik, tamrin yang ketiga, tamrin salisun, tamrin yang ketiga, perintahnya akmil al-jumala al-atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in fi kulli makanin khalin. Makanin khalin itu bagian yang kosong, bagian yang rumpang. Washkul akhirahu, dan kemudian harokati akhirannya, harokati akhiran fi'il mudhari' tersebut disempurnakan. Ini kalimatnya syarat jawab syarat, sebab akibat. Jika demikian maka demikian. Baik, maka harus jazm semua fi'il mudhari'nya yang ada dalam kalimat Biasanya ada dua fi'il mudhari' dalam satu kalimat. Baik, ana contohkan nomor 1. Yang pertama, in tuhmil fi 'amalika apa di sini? Jika kamu lalai dalam beramal, kamu malas beramal, ceroboh dalam beramal, maka apa yang terjadi? Misalkan engkau akan celaka, engkau akan binasa. Yaitu apa? Tahlik. Cukup satu kata sudah, jika sudah memahamkan, cukup satu lafaz saja, tahlik. Engkau akan binasa. Itu itu contoh saja. Nanti bisa diisi dengan fi'il mudhari' yang lain, tidak harus tahlik. Lanjut nomor 2. Coba dikerjakan. Siapa yang bisa? Intastahimma bil ma'il baridi. Bisa jawabannya menjadi kuat, bisa menjadi sakit, bisa malah jadi segar, sehat. Tergantung ini dinginnya yang seperti apa. Jika kamu mandi, istahamma yastahimmu, artinya iktasala, yaitu mandi. Jika kamu mandi dengan air yang dingin, maka kalau sakit berarti tamrod. Tamrod, engkau bisa sakit. Karena mungkin tidak terbiasa dingin kan, bisa jadi
Ya misalkan orang timur main ke puncak ya, Bogor atau ke Dieng, itu bisa sakit karena nggak terbiasa. Ya, bisa sakit. Ya, tapi sebaliknya kalau konteksnya mandi dinginnya sekedar sebatas segar, air yang segar ya ini malah sejuk malah sehat ya. Taib. Lanjut. Yang penting jazmnya itu ya tadi ya. Tastahimma itu jazmnya dengan fathah karena akhirannya bertasydid. Kalau fi'il mudhari akhirannya bertasydid, maka jazmnya dengan fathah, bukan dengan sukun. Karena sukunnya enggak kelihatan di situ double. Taib. Kemudian nomor 3. Coba ikhwan, ini mudah. Ini mudah. In nukta tandam. Tandam apa? Tandam. Jika titik, maka kamu akan menyesal. Ana bantu situ. Menyesal tandam. Apa depannya kira-kira? Coba ikhwan mau jawab. In taksal. Apa itu? In? Kalau malas apa Ustaz? Afwan. Malas tuh ya taksal boleh. Taksul ya. Kasila wilmadiyah kan kasila. Kasila yaksulu kayaknya. Yaksulu ya. Boleh ya. Misalkan taksul ya gitu. In taksul tandam boleh. Jika kamu malas kamu akan menyesal. Taib bisa. Wah, jazakallahu khairan. Lanjut. Ini ana coba ana kerjakan gantian. Nanti akhwat ya abis ini akhwat. Kemudian ana nomor 4 in nukta tanalil jaizata. Aslinya kan cuma tanal ya. Karena itu kebutuhan untuk pelafalan jadi ditambahkan kasroh. Tanali itu ini kaidahnya iltiqa sakinain. Ketika berjumpa dua sukun, yaitu sukunnya lam pada lafaz tanal jazm ya. Aslinya kan nala yanalu. Kemudian jadi tanalu, kemudian dijazm jadi tanal. Tanal gitu, jadi pendek. Kemudian karena kebutuhan iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun, sukunnya lam pada tanal dan sukunnya alif pada alif lam al-jaizah, maka yang harus mengalah adalah sukun yang pertama. Harus mengalah sehingga dia harus diharokati di sini dengan kasrah. Baik. In tanjah gitu bisa. Jika kamu ya berhasil lulus ya kan? Tanalil jaizata, kamu bisa mendapatkan hadiah atau jaizah, ijazah, hadiah ya. Penghargaan. Baik, bisa ya itu ya. Jadi tanal ini jazmnya bukan dengan kasrah tapi tetap dengan sukun. Itu kasrahnya bukan karena efek jazm tapi karena lil munasibah untuk ya penyesuaian pelafalan. Lanjut nomor 5, akhwat. Akhwat yang belum coba dicoba. In yasduqu atajiru ulangi yang kalimat kosongnya di siapa? Diisi fi'il mudhari. Coba ulangi. In suksesnya tadi yang tanjah kan? Najaha yanjahu. Tanjah. Baik. Berarti in yasduqu kan jazm in yasduqu atajiru. Jika kalau mau dibaca sambung ya tadi sama in yasduqi tajiru. Jika kalau pedagang itu mau jujur ya, mau jujur dalam berdagang ya tanjah, dia akan sukses, dia akan. Kalau kaitannya dengan untung rugi ya yarbah ya. Kan lagi bahas ini ya, orang ketiga, tadi bukan tanjah, yanjah kalau pakainya. Yanjah dia akan sukses atau yarbah.
Ya, yarbah itu apa? Beruntung, untung. Sifatnya keberuntungan yang apa? Yang sifatnya finansial, ya. Finansialnya akan beruntung. Kalau dia mau jujur, orang akan percaya dan akan banyak yang beli, ya. Gitu maksudnya. Baik, lanjut. Nomor 6. In taqra katsiran tastafid. Ya, jika kamu membaca buku dengan intensitas yang banyak, ya apa kira-kira hasilnya? Maka gitu kan. Akibatnya tastafid, engkau akan banyak mengambil faedah. Istafada wazannya apa? Istafala. Istafada yastafidu, kemudian tastafidu, kemudian jazm jadi tastafid, jadi pendek. Tastafid gitu. Lanjut. Ya, nomor 7. Lu in ta'kul al-fakihata al-fijjata. Fijja itu apa? Matang ya. Buah yang sudah matang ya. Jika kamu makan buah yang sudah matang, tasihan, kau sehat ya, karena buah yang matang ya lebih banyak gizinya ya. Lebih banyak apa? Vitaminnya misalkan gitu. Tapi bebas, intinya teman-teman, apapun yang kita isikan selama itu masih nyambung maknanya, bebas ya, enggak masalah. Jangan ragu. Baik, lanjut nomor 8. In nukta yadaka bil midadi. Nah, nukta ini agak sulit karena harus mengisi dua-duanya. Ini ada di pelajaran sebelumnya kan? Ada di pelajaran sebelumnya. In taqarrab yadaka qarraba yuqarrib. Tuqarrib ya. In tuqarrib qarraba yuqarribu. Mendekatkan, jika kamu mendekatkan tanganmu ya pada tinta itu gitu, maka tanganmu bisa kotor. Kotor apa kotor? Tata? Kalau talawasa ya talawas. Boleh. Ya, bisa talawus, ya bisa. Bisa nulisnya yang lain. Anu ulangi lagi. In tuqarrib ya, qarraba yuqarribu. Mendekatkan. Ya, atau boleh juga takrab ya. In takrab juga bisa. Jika kamu mendekati tanganmu, tapi lebih kuat tuqarrib ya, karena ini butuh maf'ul bihnya ditambah keterangan lagi. Midad, jadi harus lebih kuat pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Qarraba yuqarribu, berarti in tuqarrib yadaka bil midad, jika kamu dekatkan tanganmu pada tinta ya, tadi apa? Tulawis ya, tulawis, engkau bisa menjadi kotor, tanganmu bisa menjadi kotor, bisa seperti itu. Tulawis pakai sa, tulawis. Kemarin sudah itu di atasnya itu ada tulawis itu, mengotori. Boleh. Atau juga boleh yang lain, misalkan tulawisnya di depan. In tulawis yadaka bil midadi, jika kamu mengotori tanganmu dengan tinta itu, maka apa yang terjadi? Misalkan tamtani ya, tamtani fidarsi, engkau akan terhalangi untuk bisa belajar. Karena yang namanya ya tamtani ya, engkau terhalangi, tercegah untuk bisa fidarsi dalam belajar. Ya, susah, maksudnya terganggu gitu. Itu juga bisa. Lanjut nomor 9. Intasma nasihata walidika, walid orang tua. Jika kamu mau mendengar nasihat orang tuamu, maka tahsun ya. Tahsun gitu saja sudah betul. Intasma nasihata walidika tahsun. Jika kamu mau mendengar nasihat orang tuamu, ya, betul ya. Tahsun, atau yang lain juga boleh. Tahsun, engkau berbuat ihsan. Ihsan itu teman-teman, ya, disebutkan dalam hadis kan, di Arba'in Nawawiyah, ihsan itu berbuat baik itu kepada segala sesuatu. Silahkan. Kalau berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua berarti bentuknya berbakti, gitu maksudnya. Ihsan saja itu maknanya umum. Baik.
tahsun gitu. Kau sudah berbuat baik kepadanya dengan cara berbakti kepadanya dengan mendengar nasihatnya. Lanjut. Nomor 10 yang terakhir, intusafir ya. Intusafir jika kamu berpergian safar, maka safar itu identik dengan apa? Cari yang identiknya apa? Safar itu membuat apa? Capek misalkan, lelah, apa bahasa Arabnya lelah? Ta'iba ya ta'ibu. Berarti tat'ib. Iya. Ulangi ya tadi, in tusafir tat'ib. Jika kamu bersafar tat'ib ya, engkau akan merasa capek. Karena safar itu identik kata Nabi SAW apa? Safar itu sebagian dari apa? Ya, azab. Safar itu azab. Sehingga ya berbagai ibadah dibuat rukhsah. Di antaranya salatnya diringkas ya. Ya, tidak ada salat sunnah dan seterusnya. Puasa juga boleh dibatalkan. Boleh tidak berpuasa. Karena safar itu bagian dari azab di dunia. Tersiksa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau safar susah. Taib. Maka jawabannya buat tat'ib. Engkau akan capek, lelah. Terus tamrin nomor latihan 4. Lanjut. Iti bi khamsin jumalin fi kullin minha fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ini mudah. Intinya buat kalimat 5 saja, bebaslah, ini enggak harus bikin paragraf ya. Bebas saja karena perintahnya umum. 5 kalimat bebas, tidak harus terkait. Yang pakai lam penjazm dan pakai fi'il mudhari'. Coba ambil saja dari ayat Quran, dari hadis Nabi, itu lebih cepat teman-teman. Tidak harus kita membuat kalimat baru ya. Betul, lam yalid walam yulad. Ya, banyak. Coba yang lain. Lam pakai lam banyak di Quran. Surat apa itu? Surat yang lain, surah Al-Bayyinah ada. Di surat Al-Ikhlas tadi juga ada ayat terakhir kan? Iya kan? Lam apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun di situ aslinya yakunu aslinya. Yakunu. Dan jazm jadi yakun. Juga di Al-Bayyinah juga ada. Lam yakunil ladzina kafaru. Aslinya yakunu jadi yakun, kemudian berlaku iltiqa sakinain, maka jadi yakuni. Untuk penyesuaian pelafalan saja, yakuni. Di ayat yang mana lagi? Lam, pakai lam, coba. Ikhwan, udah dapat belum? Hadis juga cari kalau ada. Lam yalid walam yulad. Tadi sudah, lam yalid walam yulad sudah. Yang lain, lam apa? Lam fa'il lam yastati, boleh. Itu ayat apa hadis? Fa'il lam yastati. Hadis ya. Iya, hadis. Oh iya, jika kamu tidak taib. Hadis ini ya. Jika kamu tidak mampu ya dengan apa? Mengubah kemungkaran ya dengan tanganmu, maka dengan lisan, dengan menasihati. Jika kamu tidak mampu juga, maka dengan hati. Maksudnya dengan hati itu diingkari, ya diingkari. Dengan tangan maksudnya harus punya kekuasaan, ya. Bukan berarti kita orang awam ini bisa semuanya dengan tangan, bukan seperti itu. Kalau kita nggak punya kuasa, nggak punya jabatan, ya jangan. Nanti malah mudaratnya besar. Ya. Harus punya wewenang, kekuasaan. Itu dengan tangan. Dengan lisan maksudnya apa? Mengubah kemungkaran dengan lisan harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa kita nasihati pakai apa? Gitu maksudnya. Baik. Lanjut. Tadi itu masih banyak tadi, kurang berapa? Satu lagi ya. Masih pakai lam, coba. Di mana lagi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi. Tastahi itu jazmnya berarti dengan hadzful akhirnya. Iya kan? Dihapuskan ya lazimahnya. Iya kan? Kayak yarmi gitu kan. Nanti dihapus dia. Tastahi jadi pendek.
Apa artinya? Jika kamu tidak malu, jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini juga ada sarahnya, panjang lebar ya. Silakan dilihat sarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam sarah Arba'in Nawawiyah. Ya banyak. Maksudnya itu apa? Ya, taib. Sudah ya, cukup. Lanjut. Perintah nomor 2-nya di situ. Sekarang dengan la nahiyah, larangan. Ini juga banyak. Banyak ini di Al-Qur'an, di hadis juga ada. Coba. Silakan langsung disebutkan. Satu di mana la larangan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Bisa. Tahzan dengan jazm dengan sukun. Lanjut. Apalagi? La taj'al alallahi. La taj'al lillah, ya. Ma'allah, taib. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau jadikan sesembahan selain Allah bersamaan dia menyembah Allah. Atau di samping dia masih menyembah Allah. Taib, taj'al di situ jazm dengan sukun. Baru 2, 3 lagi. Wala taqrabuz zina. Ini jazmnya dengan hazfun nun. Aslinya kan taqrabuna. Isin taqrabuz zina. Taib. Hazfun nun ya, nunnya dihapus. Janganlah kalian ya mendekati zina ya, mendekati saja tidak boleh. Apalagi berbuat zinanya, mendekati saja tidak boleh. Taib. Lanjut, 2 lagi. Ada di hadis Arba'in nomor 16. La tagdob. Itu hadis tuh sebutkan ulama, ini hadis di antara hadis yang paling ringkas matannya, isinya. La tagdob, udah itu aja. Janganlah kamu marah. Itu maksudnya panjang ya, panjang lebar sarahnya. Karena marah bisa berbuah nanti pada pembunuhan, pada kerusakan, perceraian, semua karena marah. Apalagi ya, penganiayaan dan seterusnya. Baik. Satu lagi. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Baik. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Karena khawatir apa? Janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah ini juga banyak faedahnya. Jadi sambil kita ambil faedah. Enggak boleh kita karena takut banyak anak, takut miskin. Tidak, karena setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Tergantung keimanan siapa? Orang tua. Kalau orang tuanya imannya kurang, ya akan beneran firasatnya akan terjadi, dia akan miskin. Tapi kalau orang tuanya imannya bagus, banyak anak, banyak rezekinya. Jadi tergantung iman, teman-teman. Sama orang fajir minum habatus sauda dengan orang beriman minum habatus sauda, hasilnya berbeda. Orang beriman minum habatus sauda, dia yakini bisa menyembuhkan penyakit, insya Allah sembuh. Tapi orang yang bermaksiat, dia cuma pengen coba-coba, nanti bisa sakit perut. Ya. Dan itu terjadi. Itu tergantung keimanan. Ya. Baik, lanjut. Sekarang perintah ketiga. Menggunakan in. Tadi sudah kalau in ya, nggak perlu ya. Tinggal masukkan saja tadi yang sudah dipelajari. Tinggal in tanjah tanalil jaizah. In yasduq tajiru yarbah dan seterusnya. Ini enggak usah, ini udah. Tinggal ambil dari yang atas tadi. Lanjut tamrin kelima. Badal ya, buatlah pengganti apa ini? Kulli jumlatin minal jumali atiyati jumlatan ukhra. Musawiyah itu yang serupa, yang sama. Laha bagi kalimat tersebut fil makna wa mustamilatan ala fi'lin mudhari'in majzumin. Buatlah pengganti dari setiap kalimat di bawah ini, dibuat lagi kalimat pengganti gitu yang serupa tapi mengandung fi'il mudhari' yang majzum. Sini ada yang amr, ada yang fi'il madi. Coba dibuat lagi kalimat yang serupa tapi pakai fi'il mudhari' yang majzum. Terserah, alat penjazmnya berarti terserah. Ya, coba nomor 1, utruk al-mizah. Apa al-mizah? Udah ini pertemuan sebelumnya, al-mizah apa? Senda gurau ya.
Iya, bercanda yang berlebihan gitu, yang negatif. Mizah namanya. Taib. Maka utruk tinggalkanlah senda gurau yang tadi berlebihan, gurauan, candaan yang berlebihan. Ya sudah, masukkan saja apa? La la tamzah. Janganlah engkau bersenda gurau. Bisa. Taib. Serupa kan ya? Serupa ya? Serupa. Atau mau dibuat yang lain juga boleh. Misalkan la taf'alil al-mizah. Tapi perintahnya tadi apa? Perintahnya buat badalnya itu kalimatnya yang badal ya. Isinya kan terserah ya. Yang penting mengandung fi'il mudhari. Ya, yang penting mengandung fi'il mudhari yang kondisinya majzum. Baik, lanjut nomor 2. Ijtanib murafiqatal asyrari. Apa murafiq atau murafaqah ya. Masdar dia. Jauhilah fasilitas sarana ya. Jadi jauhilah sarana-sarana keburukan. Sarana-sarana apa? Menuju apa? Al-asyra perbuatan buruk. Maka gantinya apa? Kalau pakai jazm berarti pakai pakai ini rata-rata kalau perintah ya pakai la nahiyah ya. La pakainya nanti. La taqrab ya. Janganlah dekati. Kan jauhi kan, nanti jangan dekat. Berarti la taqrab ya. Murafaqatal ya. Asyrar. Itu juga bisa. Tamrin kelima nomor 3. Ibta'id an ta'zibi al-hayawan. Jauhilah perbuatan dari perbuatan apa? Menyiksa hewan. Ya sudah, pakai ini kalau amr maka pakai la nahiyah saja jazmnya. Berarti apa? La azaba yu'azzibu langsung saja. Berarti la tu'azzib al-hayawan ya. Al-hayawana. Janganlah engkau menyiksa hewan itu. Langsung ke fiilnya. La tu'azzib. Janganlah kamu menyiksa hewan itu. Hayawana. Lanjut nomor 4. Imtani' an ihmali durusika. Langsung ke ihmalnya. Berarti la tuhmil. La tuhmil. Ya janganlah engkau melalaikan pelajaranmu. La tuhmil durusaka. Durusa. Nanti jadi durusa. La tuhmil durusaka. La tuhmil durusaka. Bisa ya nulisnya insyaallah. Baik. Lanjut nomor 5. Ma arsalal ghaibu risalatan ila ahlihi. Ya. Santri yang absen itu tidak mengirim surat kepada keluarganya. Lebih kurang namanya manafiyah, ganti saja dengan lam supaya jazm. Jadi lam arsalanya diganti dengan mudhari ya. Lam apa? Lam yursil gitu kan. Lam yursil al-ghaibu risalatan ila ahlihi. Ya, sama ya. Lam yursil. Lanjut. Imtani an syarbil ma atau syurbil ma'il kadri. Al-kadri itu kotor di sini konteksnya, bukan keruh ya. Memang makna populernya di kamus keruh, tapi maksudnya kotor. Ya, pakai la nahiyah saja langsung ke syarabnya, jadi la tashrab gitu. La tashrab ya al-ma'a al-kadra. La tashrab al-ma'a al-kadra. Janganlah kamu minum air yang kotor itu. Lanjut. Ma safara Muhammadun menjadi lam yusafir Muhammadun. Lam yusafir Muhammadun. Jelas ya? Muhammad tidak pergi, tidak safar. Ma nomor 8. Ma la'iba al-waladu sama. Berarti lam yal'ab, la'iba yal'abu. Lam yal'ab al-waladu anak itu
tidak bermain. Lanjut, ma'akala al-qittu. Berarti lam yakul. Lam yakul al-qittu. Kucing itu tidak makan. Lanjut, man kasara az-zujaju. Gelas itu tidak pecah, berarti lam yan kasir, in kasara yan kasiru. Lam yan kasir az-zujaju. Betul ya? Lanjut. 11. Ma harasa al-fallahu ardahu. Petani itu tidak membajak. Ma harasa berarti jadikan mudhari dulu. Lam yahrus. Lam yahrus. Harasa yahrusu, membajak. Lam yahrus al-fallahu ardahu. Petani itu tidak membajak sawahnya. Kalau membajak ya sawah, pasangannya. Jangan terjemahkan bumi karena tidak pas ya kalau terjemahnya bumi. Coba ya harus membajak ya, bercocok tanam. Ya sama, menanam, membajak untuk bertanam, sama. Lanjut. Sudah tadi sampai terakhir. Uhjur ya al-kadhiba. Ini menghajar. Menghajar itu bukan menghajar di kita beda. Maksudnya menghajar itu memberikan hukuman dengan cara mendiamkan. Namanya dihajar. Dulu beberapa sahabat Nabi kalau tidak berangkat perang tanpa alasan yang bisa dipertimbangkan oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya, maka dihajar, diboikot, ya, didiamkan, bisa sampai 40 hari. Ya, dan itu terjadi pada beberapa sahabat yang mulia. Siapa? Salah satunya, kalau nggak salah, siapa? Ka'ab ya, Ka'ab bin Malik. Benar ya? Kisah ketika perang apa? Perang Hunain tidak berangkat karena satu sebab yang tidak memungkinkan sahabat ini untuk berangkat. Namun bukan karena munafik, bukan, tapi memang qadarullah enggak bisa berangkat dan lupa memberi kabar kepada Nabi. Akhirnya Nabi mendiamkannya selama lebih kurang 40 sampai 50 hari. Baru turun ayat bahwasanya Ka'ab diampuni permohonan maafnya, diijabah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, namanya dihajar, diperingatkan dengan cara didiamkan. Taib, maka jadikan apa ini? Kalau amar jadikan lanahiyah, berarti pakai antonimnya. Hajar antonimnya apa? La tahsun gitu, juga lebih cepat ya. La tahsun, gitu bisa. La tahsun al-kadhib. Janganlah kamu berbuat ihsan dengan seorang pendusta, dengan pendusta itu. Berbuat ihsan, jangan berbuat ihsan artinya jangan berbuat loyal ya kepada ya pendusta itu. Baik. Selesai. Kemudian nomor 6 itu tamrinnya insya. Ini PR saja, PR lagi. Untuk insya ini teman-teman butuh persiapkan harusnya. Itu perintahnya perhatikan. Yang pertama, insya. Tamrin ke-6 dibuat insya karangan bebas. Perintah nomor 1, kawin, buatlah 5 kalimat yang konteksnya negasi, tanfi yang meniadakan sudura khamsati a'mal, yang meniadakan munculnya perbuatan yang 5, jumlahnya nanti 5 perbuatan, berarti 5 kalimat. Buat 5 kalimat, masing-masing kalimat ada fi'il mudhari'nya, masing-masing kalimat ada fi'il madinya. Di sini mintanya fi'il madi. Kemudian kalimatnya harus ada negasinya untuk meniadakan fi'il madi tersebut. Terserah pakai apa negasinya. Gitu ya, pakai ma, pakai la atau pakai yang lain. Terus nomor 2, kawin khamsa jumalin fi mawdu'il atfi 'alal hayawan. Takunu mabdu'atan bi'in. Pakai in, diawali in, berarti kalimatnya syarat jawab syarat. Gitu. 5 kalimat dalam satu paragraf yang
deskriptif ya, menjelaskan sesuatu. Temanya apa di sini? Temanya tentang hewan. Maudu'il atfi 'alal hayawan. Ya, dan temanya tentang hewan ya, tentang hewan. Dimulai dengan in. 5 kalimat. Nomor 3, kawin khamsa jumalin tanha fiha khadiman 'anil ittisaf bisifati khamsin. Buat 5 kalimat ya yang isinya itu larangan dari apa? Khadim an al-ittisaf bisifati khamsin, yang mengandung sifat. Intinya buat kalimat yang mengandung larangan. Tanha di situ ada makna larangan, bisa pakai la nahiyah. Ya, bisa pakai apa lagi? La nahiyah ya. Yang makna larangan hanyalah la nahiyah di sini. Baik, itu PR-nya nanti. Berikutnya kita lanjut dulu. Tamrin yang terakhir, i'rab, insyaallah ini mudah. Kalau i'rab lam yusafir, misalkan yang pertama lam yusafir farid, farid nama orang, faridun nama orang. Maka lamnya itu huruf nafi, dia penjazm wa jazmun. Dia mabni atas sukun. Yusafirnya fi'il mudhari majzum dengan sukun, faridnya fa'il marfu dengan dhamma. Kemudian kalimat kedua, in yazra' aliyun yahsud, jika ya Ali menanam maka dia akan memanennya. Maka yazra'in yaitu harfu dia sebuah huruf menjazmkan dua maf'ul bih, dua fi'il mudhari sekaligus, mabni atas sukun ya, jelas. Yazra'nya itu fi'il mudhari majzum dengan sukun, alinya fa'il marfu dengan dhammah, yasudnya majzum fi'il mudhari majzum dengan sukun. Maka bagian B-nya arif, i'rablah kalimat berikut ini, lam yubsir hasanun filan. Hasan tidak melihat seekor gajah ya. Maka lamnya huruf dia huruf penjazm, dia mabni atas sukun, yubsirnya jazm fi'il mudhari majzum dengan sukun. Hasannya marfu fa'il, marfunya dengan dhammah, fi'lannya mansub maf'ul bih ya, mansub dengan fathah. La tamzah. Tadi tamzah apa? Janganlah engkau bersenda gurau. Berarti la-nya huruf penjazm, nahiyah menjazmkan, fi mahali mabni ala sukun. Kemudian tamzahnya majzum fi'il mudhari majzum dengan sukun. Yang ketiga, in yadrib as-sa'iqu al-hisana yata'allam. Maknanya apa? Jika apa as-sa'iq? Hisan kuda, as-sa'iq apa? Pengendara ya. Jika pengendara kendaraan umum. Ya, baik. Yata'allam apa yata'allam? Jika ya seorang pengendara itu menabrak, jika ada pengendara, misalkan pengendara motor menabrak seekor kuda, maka apa yang terjadi? Maka apa? Ya maka akan merasakan sakit, yata'allam, merasa sakit. Ya, merasa apa? Sakit ya, imma itu pengendara saiknya atau hisonnya. Baik. Maka majazum itu yadribnya jazm, yata'allam jazm, innya huruf penjazm mabni atas sukun, yadribnya jazm dengan sukun fi'il mudhari ya, sahih akhir, as-saiknya marfu dengan dhammah fa'il, hisonnya maf'ul bih mansub dengan fathah, yata'allamnya majzum fi'il mudhari majzum dengan sukun. Baik. Apalagi itu? Ada enggak? Sudah ya, selesai ya. Selesai. Kita masuk ke berikutnya, yaitu raf'ul fi'il mudhari. Rafa'nya fi'il mudhari ini diakhirkan ya. Rafa'nya fi'il mudhari. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Baik. Kita baca. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perintahnya ini kalimat-kalimatnya, bukan perintahnya, ini kalimat-kalimatnya seperti biasa akan dibahas, yaitu ya, tayyara apa ini? Tatiru ya. Tatiru al-hamamatu. Al-hamama apa? Hamama. Burung apa? Burung merpati. Baik. Merpati itu toro yatiru ya. Dari toro yatiru.
Merpati itu terbang. Lanjut. Ya'udu al-musafiru. Ya, musafir itu ya'udu kembali pulang. Tasiru as-suhbu. Ya, tasiru saro yasiru apa? Berjalan. As-suhbunya apa? Awan. Ya, awan-awan itu, ya awan itu apa? Berjalan. Taib. Kemudian yanzilu al-mataru, jelas ya hujan itu turun. Yang difokuskan adalah ya lafaz marfu'nya, ini semuanya marfu dengan dhammah, baik fiilnya maupun isimnya, semuanya marfu. Yanzilul matar sudah, yasuru al-gubar, debu itu ya al-gubar ya debu ya. Debu yasuru apa? Yasuru berhamburan. Yasuru berhamburan, debu itu berhamburan. Kemudian yahkumu al-qadi, hakim itu berhukum. Yahkumu berhukum. Karena enggak ada maf'ul bihnya, jadi terjemahkannya berhukum gitu saja. Maka pembahasannya, lihat penjelasannya, al-bahsu pembahasannya, penjelasannya. Ya, al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati. Maka contoh-contoh kalimat yang terlewat, kulluha, semuanya, af'alun mudhari'ah. Ya, semuanya fi'il mudhari'. Ya, enggak ada fi'il madhi, enggak ada fi'il amrnya. Karena kita bahas marfu berarti harus fi'il yang mu'rab, dan fi'il mu'rab hanya fi'il mudhari'. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Apabila kita renungi akhiran dari setiap fi'il mudhari' itu, kita bisa dapati akhirannya apa? I'rabnya marfu, karena semuanya apa di situ dhammah ya. Dan tidak ada amil, tidak ada amil faktor yang mempengaruhi i'rabnya, tidak jadi nasab, tidak jadi majzum, tidak jadi majrur ya. Fama sababur raf'i, as-sababu anna ma sababu raf'i. Kemudian apa sebab rafa'nya? Ya, as-sababu, sebabnya adalah anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasabaha au tujibu jazmaha. Ya. Perhatikan, sebabnya adalah karena fiil-fiil tersebut lam yataqaddamha, tidak didahului dengan sesuatu apapun dari alat-alat yang mengharuskan ya menasabkan fiil tersebut atau menjazmkannya. Intinya tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm. Walidzalika, dengan demikian, irtafa'at wa khuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur rafa'. Dengan demikian, apa di sini irtafa'at maksudnya? Ini kembali ke perumpamaan Syekh ya. Saya mengumpamakan ya, dengan demikian irtafa'at ya, ketika jari jemarimu ya diangkat. Kau angkat jari jemarimu dari apa? Kalimat tulisan yang dibuat di atas tadi, contoh-contoh kalimat tadi. Fakhuluha ya, dan kamu kosongkan dari alat-alat penasab maupun alat-alat penjazm, itulah sebab rafa'nya. Ya, itu sebab rafa'nya. Taib. Jadi caranya dikosongkan alat penasab dan penjazmnya, maka jadilah dia rafa' ya. Taib, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ini semuanya fi'il mudhari ya. Taib, semuanya fi'il mudhari. Iya, kalau fi'il mudhari maka sebab rafa'nya karena dia apa? Tidak ada alat penasab maupun tidak ada alat penjazm yang mempengaruhinya. Taib. Betul. Ya. Kaidahnya kita lihat. Kaidahnya perhatikan. Yurfa'ul fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari itu yurfa'u, dirafa'kan ketika apa? Lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi, ketika tidak didahului dengan apa? Alat penasab maupun alat penjazm. Sudah, ini sampai sini saja teorinya. Ini sangat ringkas ya.
Intinya adalah intinya ada di kaidah tersebut. Kesimpulannya ada di kaidah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kan nggak bisa kalau double sukun. Mau nggak mau huruf salah satunya diharokati dan Allah alam kenapa dipilih fathah kemungkinan karena fathah harokat yang paling ringan ketika di akhir kata. Di akhir kata harokat paling ringan itu fathah. Sehingga dipilih fathah yasihha. Wallahu a'lam. Mungkin cuma sebagai penutup 1 menit. Penutupnya adalah ya, kitab ini Nahwu Wadih itu levelnya sangat dasar ya. Bisa jadi lebih dasar dari Ajurumiyah. Selevel, namun menurut Anda lebih dasar ya, dari Ajurumiyah. Sehingga kita perlu sabar dalam artian karena kita sudah pernah belajar kitab yang di atas ini, jadi merasa mungkin ya ada perasaan, wah ini kok menjenuhkan sekali ya. Maka kita harus sabar. Di antara bentuk mendapatkan keberkahan dari belajar agama adalah bersabar dengan segala penderitaan. Ya, jujur kita menderita ya. Suruh latihan terus. Ini menderita. Namun sabar. Insyaallah ini menjadi keberkahan dalam belajar. Sabar ya. Baik, demikian saja mungkin penutupnya kita akhiri. Demikian kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.